Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Winda Francisca dengan NIM 24042262. Saya Derisa Putri dengan NIM 24042173. Kami adalah partner dialog tanya jawab terkait mata kuliah Sistem Informasi Administrasi. Nah, pada tanya jawab kali ini kami akan membahas materi 10 yaitu sistem manajemen berbasis data. Nah, di sini kami punya 8 pertanyaan yang mana nantinya masing-masing kami akan silih berganti untuk bertanya. Dan teman-teman, 8 pertanyaan ini akan kami bahas secara mendalam. Nah, jadi jangan lupa nikmati dan stay tune. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan pemodelan data dan mengapa penting dilakukan sebelum implementasi basis data? Nah, pemodelan data adalah proses pembuatan representasi konseptual data, hubungan antar data, semantik, dan batasan data. Dalam modul, pemodelan data digunakan untuk menggambarkan struktur data sebelum diimplementasikan ke dalam sistem berbasis data. Pemodelan ini penting karena membantu memahami struktur data secara visual, memudahkan komunikasi antar tim, dan memastikan desain basis data sesuai kebutuhan. Dengan pemodelan ini, kesalahan desain bisa diperbaiki lebih awal sehingga menghemat waktu dan biaya saat diimplementasikan. Baik Delisa, selanjutnya pertanyaan kedua, apa fungsi utama sistem berbasis data? Nah, fungsi utama sistem berbasis data adalah membantu pemeliharaan dan utilitas data dalam jumlah besar, serta mengelola proses-proses seperti pembuatan, pengeditan, penghapusan, pencarian, dan pelaporan data secara efektif dan efisien. Sistem ini memastikan data tersedia saat dibutuhkan, terhindar dari anomali, dan aman dari kerusakan atau akses tidak sah. Dengan sistem basis data, organisasi bisa mengelola data secara terstruktur, memudahkan pengambilan keputusan, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan data. Oke, pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara atribut storage and derived dalam ERD? Nah, atribut storage adalah atribut yang langsung disimpan dalam basis data, seperti nama atau alamat. Atribut derived adalah atribut yang dihitung dari atribut lain, seperti umur yang dihitung dari tanggal lahir. Atribut derived tidak disimpan secara langsung, tapi dihasilkan saat dibutuhkan, sehingga menghemat ruang penyimpanan. Dalam modul, atribut derived dijelaskan sebagai atribut hasil perhitungan. Oke, pertanyaan keempat, mengapa normalisasi data penting dalam basis data relasional? Nah, normalisasi data penting untuk menghindari redundansi, memastikan konsistensi, dan memudahkan pemeliharaan data. Dengan normalisasi, data yang sama tidak disimpan berulang kali, sehingga mengurangi risiko inkonsistensi dan mempercepat proses pembaruan data. Normalisasi dijelaskan sebagai proses menghilangkan redundansi data agar data tetap konsisten dan mudah dikelola. Pertanyaan kelima, apa peran SQL dalam pengelolaan basis data? SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data relasional. SQL memungkinkan pengguna membuat, mengubah, menghapus, dan mengambil data dengan perintah yang standar. SQL dijelaskan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengakses data pada basis data relasional dengan komponen DDL, DML, dan DCL. Oke, pertanyaan keenam, bagaimana sih cara mengelola hak akses pengguna dalam basis data? Hak akses dikelola dengan perintah grant dan revoke. Grant memberikan hak akses tertentu kepada pengguna seperti select, insert, update, dan delete. Revoke mencabut hak akses tersebut. Pengelolaan hak akses penting untuk menjaga keamanan dan privasi. Pengelolaan hak akses dijelaskan sebagai bagian dari DCL dalam SQL. Oke, pertanyaan ketujuh, apa peran backup dan recovery dalam pengelolaan basis data?
Nah, backup adalah proses penyimpanan salinan data untuk menghindari kehilangan data saat terjadi kegagalan sistem. Recovery adalah proses pemulihan data dari backup saat digunakan. Backup dan recovery penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan mengurangi risiko kerugian data. Backup dan recovery dijelaskan sebagai bagian dari pengelolaan basis data. Oke, pertanyaan terakhir, last but not least. Apa tantangan etis dalam pengelolaan basis data? Nah, tantangan etis meliputi privasi data, keamanan, dan penggunaan data yang adil. Pengelolaan basis data harus memastikan data tidak disalahgunakan, diakses tanpa izin, atau digunakan untuk diskriminasi. Etika juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Nah, tantangan etis dijelaskan sebagai bagian dari pengelolaan basis data yang harus diperhatikan oleh organisasi. Nah teman-teman, itu dia tadi 8 pertanyaan dari setiap kami yang membahas terkait manajemen sistem berbasis data. Semoga apa yang telah kami bahas bisa menambah insight dan pengetahuan teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.